Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, uswatul hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau pada hari kiamat kelak. Adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Baik. Sudah pada berbuka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbuka di sore hari ya. Pada malam hari ini sedikit saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ikhlas. Kemarin kita sudah sampaikan sedikit bahwasannya di dalam kita beramal itu kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan amal kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Contohnya misalkan, contoh gampangnya ketika hari raya Idul Adha, di mana kita menyembelih kambing dan sapi. Kita sebagai seorang ayah yang ingin berkurban, akhirnya kita pergi mencari kambing di tempat penjualan kambing. Namun ternyata kambing-kambing yang besar di sana sudah habis, tinggal kambing yang kecil-kecil. Nah kemudian kok kita rasanya nggak enak, aduh kambingnya tinggal yang kecil. Nanti kalau dilihat orang, kok nggak enak ya, kurbannya pakai kambing yang kecil, enaknya pakai yang besar. Nah itu udah salah, karena dia mengukur besar kecilnya kambing dari penglihatannya orang. Seharusnya kalau dia ikhlas, ya apa adanya kambing di situ dia beli. Kalaupun dia cari yang besar memang karena Allah semata. Aduh kambingnya kecil, aku pengen berkurban yang besar, padahal biar nanti manfaat dagingnya lebih banyak, biar nanti semoga pahala dari Allah lebih besar. Nah, orientasinya itu yang dipikirannya, yang di dalam hatinya ketika ibadah, ya hanya untuk Allah semata. Dia persembahkan untuk Allah. Saya berkurban hanya untuk Allah semata. Saya sholat hanya untuk Allah semata. Saya puasa bukan karena disuruh orang tua, bukan karena biar orang tua lihat, wah anak saya soleh, bukan.
tetapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ikhlas. Kemudian ketika seseorang sudah ikhlas, maka ada buah yang muncul dari ikhlas tersebut. Salah satu buah yang muncul itu adalah sifat senang menyembunyikan ibadah. Senang menyembunyikan ibadah. Itu sifatnya orang-orang yang ikhlas. Di mana seorang ulama pernah berkata, al-mukhlisu yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, maka dia akan menyembunyikan perbuatan baiknya sebagaimana dia menyembunyikan perbuatan buruknya. Itu buah dari ikhlas. Akhirnya ketika dia beramal, dia itu kan orientasinya sudah kepada Allah semata, yang di hatinya hanya untuk Allah. Sehingga kadang dia takut jikalau dia tidak melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dia takut nanti niatnya melenceng, hatinya melenceng, akhirnya dia pun menyembunyikan ibadahnya. Dan inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ada orang soleh itu, seorang ulama, dia setiap hari puasa Daud kalau nggak salah. Sehari puasa, besok enggak, seharinya lagi puasa, besoknya enggak. Tapi kalau setiap ketemu Senin Kamis puasa, setiap ketemu Ayyamul Bid puasa juga. Nah, jadi seorang ulama sering puasa. Namun hebatnya istrinya nggak tahu. Selama dia puasa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, istrinya nggak tahu kalau suaminya puasa. Karena apa? Karena menyembunyikan amal. Saking pengen amalnya itu benar-benar untuk Allah, dia sembunyikan, bahkan istrinya nggak tahu. Padahal istrinya selalu bersama dia. Kalau nggak salah itu ulama ini bekerja di pasar, berjualan. Jadi pagi pergi ke pasar, istrinya membuat bekal, tetapi ambil bekalnya, tapi nggak dimakan. Nanti dimakannya ketika berbuka, baru pulang lagi. Pokoknya berusaha menyembunyikan ibadah. Itu salah satunya. Kemudian ada juga satu kisah yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, yang mana kisah ini terjadi di medan pertempuran. Sebuah peperangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Maslama, namanya Maslama. Mereka berperang mengepung sebuah benteng musuh yang sangat besar. Mereka mengepung benteng tersebut selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan itu mereka selalu berusaha masuk, menyerang, berusaha masuk, tapi tidak pernah berhasil. Sampai pada suatu malam, panglimanya ini, Maslama, didatangi oleh seorang prajuritnya. Kemudian prajuritnya ini berkata, "Panglima, saya sudah berhasil membuat lubang yang masuk ke dalam benteng tersebut. Maka saya harap engkau mengizinkan saya membawa beberapa orang untuk masuk ke dalam benteng tersebut dan membukakan pintu dari dalam. Dengan begitu, Panglima dengan pasukan bisa masuk menyerbu." Akhirnya Panglima menyetujui. "Oh iya, baiklah, silakan kalian masuk." Akhirnya orang tadi itu membawa beberapa pasukan masuk lewat lubang yang sudah dia buat dan berhasil membuka pintu. Akhirnya pada malam itu, ketika mereka berhasil membuka pintu dari dalam, pasukan kaum muslimin pun masuk menyerbu. Dan hanya dalam satu malam akhirnya mereka berhasil menguasai benteng itu, benteng musuh. Ke siang harinya, Panglima pun mengumumkan kepada pasukannya semua, siapakah orang yang membuat lubang tadi malam yang datang kepada saya, silakan datang kepada saya akan beri hadiah. Diumumin seperti itu. Sampai hari itu berakhir, tidak ada yang datang.
tapi nggak ada yang datang. Hari ketiga diumumin lagi, nggak ada yang datang. Sampai ketika hari keempat ada satu prajurit yang datang. Kemudian prajurit ini berkata, Panglima, saya tahu siapa prajurit yang menjadi lubang tersebut. Apakah kamu kenal dia? Iya, saya kenal. Kalau gitu, tolong panggilkan prajurit itu kepada saya. Kata Panglima, penasaran, sudah tidak sabar. Akhirnya prajurit tadi bilang, tapi Panglima, prajurit orang ini dia mengajukan syarat kalau Panglima ingin bertemu dengannya. Apa syaratnya? Kata Panglima, syaratnya ada 3. Yang pertama, ia tidak ingin dapat hadiah. Ia tidak ingin dapat hadiah. Yang kedua, dia tidak ingin namanya diumumkan. Dia tidak ingin namanya diumumkan di khalayak umum, tidak ingin. Yang ketiga, dia tidak ingin setelah dipanggil lagi. Jadi pas panggil itu udah sekali aja, dia nggak pengen dipanggil lagi setelah itu. Akhirnya Panglima menyetujui. Oke, siap. Saya penuhi syarat-syaratnya. Cepat panggilkan dia. Bukannya memanggil, prajurit ini malah berkata, Panglima, saya orang. Saya yang menggali lubang tersebut. Dan saya menggalinya hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung prajurit itu pergi tanpa menoleh-menoleh ke belakang lagi. Maka melihat hal tersebut, Panglima terkagum dan senantiasa setelah itu berdoa, semoga saya dikumpulkan bersama prajurit tadi di surga. Karena luar biasanya amalnya itu benar-benar dia sembunyikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal ini maka kita bisa ambil pelajaran. Marilah kita senantiasa bersemangat untuk beramal. Dan jikalau kita takut amal kita itu niatnya salah, maka bisa kita sembunyikan. Karena dengan menyembunyikan, amal itu lebih baik, lebih aman dari cobaan, dan betul-betul bisa fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya banyak-banyak beramal, banyak-banyak beramal. Oke, mungkin hanya ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa